Nah, jadi kami di sini tujuannya ingin melakukan penyuluhan kepada ibu hamil. Tema penyuluhan kami itu adalah gizi untuk ibu hamil. Tapi sebelumnya saat hamil itu dibagikan ya Bu, sampai tambah darah, asam folat, kalsium. Nah, itu berfungsi untuk memenuhi kebutuhan zat gizi untuk ibu hamil. Pemenuhan zat gizi untuk ibu hamil itu bertujuan untuk pertumbuhan janin, kesehatan ibu dan juga perkembangan janin. Nah, zat gizi apa saja yang diperlukan selama masih hamil? Yang pertama ada protein. Nah, protein ini itu berfungsi untuk pembentukan organ dan pertumbuhan janin. Protein dapat kita dapati dari daging, ikan, telur, ayam, dapat juga kita dapati dari tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Selanjutnya ada karbohidrat yang berfungsi untuk sebagai energi utama bagi ibu hamil menjalani hari-harinya. Nah, karbohidrat ini dapat kita dapati dari nasi, jagung, umbi-umbian. Selanjutnya ada vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral yang pertama itu ada asam folat yang berfungsi bagus untuk pertumbuhan saraf pada bayi, untuk mencegah cacat pada saraf pada bayi. Asam folat ini dapat kita dapati dari sayuran hijau, misalnya brokoli, bayam, ada jeruk. Dapat juga kita dapati dari suplemen yang sudah dibagikan. Juga ada mineral yang kedua itu ada zat besi. Zat besi ini berfungsi untuk mencegah anemia atau sering kita dengar dengan kekurangan darah. Zat besi ini dapat kita dapati dari sayuran hijau juga, bayam, brokoli, hati, daging merah. Selanjutnya ada kalsium. Nah, kalsium ini berfungsi juga untuk pertumbuhan tulang bayi dan kesehatan tulang ibu. Nah, kalsium dapat kita dapati dari produk olahan susu. Selanjutnya Bu, ada manfaat, ada dijelaskan itu ada manfaat gizi bagi ibu hamil ya Bu ya. Itu untuk memenuhi utamanya untuk memenuhi gizi ibu hamil dan janin. Terus untuk kesehatan dan kekuatan badan ibu sendiri. Ada juga untuk membentuk jaringan dan tumbuh kembang janin dan kesehatan ibunya. Terus ada juga untuk memperoleh energi yang cukup, berfungsi untuk persiapan ibu menyusui nanti kalau misalnya ibu sudah masa menyusui ya. Selanjutnya di sini juga ada tanda-tanda yang kurang gizi ya Bu ya. Jika ada lemah, letih, lesu, pucat, pusing gitu ya. Penambahan berat badan, penurunan berat badan itu juga termasuk ya Bu ya, tanda-tanda gizinya yang kurang. Terus mata berkunang-kunang itu juga termasuk ya Bu ya. Dampaknya apa tuh? Dampaknya ada anemia, kek, terus penyempitan nanti kalau penyempitan pada jalan lahir ya Bu ya, pendarahan berlebihan setelah melahirkan dan tekanan penyakit infeksi lainnya. Ada juga yang perlu dihindari ibu hamil ya Bu. Yang pertama, membatasi kopi atau teh agar tidak berlebihan ya Bu. Karena kopi atau teh itu mengandung jika dikonsumsi berlebihan dapat menyebabkan jantung dan tekanan dari ibu hamil. Selain itu juga kopi atau kafein juga melewati kelas darah sehingga mempengaruhi pertumbuhan janin dan meningkatkan risiko berat badan yang lahir rendah. Selanjutnya ada makanan mentah seperti telur, atau mentah, sushi atau stiker. Ya, itu kadang beresiko infeksi bakteri, listeria atau salmonella ya Bu. Selanjutnya ada gula dan garam yang berlebih karena dapat mengurangi resiko diabetes gestasional dan hipertensi dalam kehamilan atau preeklamsia. Ada juga prinsip isi pilihku untuk ibu hamil. Ibu hamil itu perlu makan 2 kali lipat dari orang dewasa. Selanjutnya meningkatkan kualitas nutrisinya. Komposisi pilihnya terdiri dari makanan pokok seperti karbohidrat, nasi, jagung, ubi atau gandum sebagai sumber energinya. Dan lauk pauknya fokus pada protein hewani seperti ikan, telur, ayam, daging untuk pertumbuhan jaringan janin. Ada juga sayuran dan buah-buahan yang sumber vitamin, mineral dan serat untuk mencegah sembelit yang sering dialami oleh ibu hamil. Selanjutnya ada hidrasi dan pembatasan konsumsi ya Bu. Ada cairan ibu hamil disarankan minum 2-3 liter per hari, antara 8 sampai 12 gelas. Dan juga ada tambahan asupan energi per trimester. Kebutuhan kalori berubah seiring bertambah usia kehamilan.
vitamin. Di vitamin itu ada vitamin A, C, B kompleks, dan vitamin D. Itu macam-macam. Kalau misalnya ibu nggak suka buah, ibu bisa makan sayur yang tentunya yang mengandung vitamin A, vitamin D, B kompleks, dan vitamin D ya ibu. Tadi kami mau bertanya tadi itu makanan yang kaya protein itu apa contohnya? Iya. Betul. Daging, ya betul, daging. Betul, ikan juga. Kalau ikan tuh bisa ikan dari ikan kembung, kalau nggak ada ikan lele juga itu bagus